Alright, our next speaker is Pak Antonius Taufan. Pak Taufan, can you turn on your video to the audience? Hey, Pak Mol. Hey, good morning, Mat pagi. So I think we're going to switch into Indonesian language a little bit here. Good to see you, Pak. Good to see you. Pak Taufan is the CEO and the founder of Tada. So I'm not going to further introduce. I'll let Pak Taufan to take the stage and introduce himself. Go ahead, Pak Taufan. Silakan. Pak Mul, let's keep the session interactive as well if you want. So feel free to ask any questions or comment or anything like that. Siap, boleh. Baik, oke. Saya share screen ya, Pak ya. Can you see my screen, Pak? Yes, we can see your screen perfectly. Oke, halo semua. My name is Taufan. Kenal sama Pak Mul udah lumayan lama karena kita memang jalan bareng di Magento juga. So I'm the CEO of Tada. Jadi hari ini mau bahas mengenai the new business model yang kita lihat sudah mulai di-adopt oleh beberapa brand. Dan juga ada case study dari brand tersebut. Nah, cuman ngasih sedikit iklan mengenai Tada itu apa. Kita adalah end-to-end customer retention platform. Jadi kita bantu brand mulai dari capturing their customer information, customer helping them to engage their member, sampai ke komunikasinya. Klien kita itu ranging mulai dari bank, F&B, fashion, beauty, consumer goods, dan lain-lain. Nah, topik hari ini sebenarnya lebih ke arah saat-saat pandemik seperti ini nih, dan ke depannya, kira-kira ada strategi apa sih yang kita bisa lakukan sebagai brand yang kita harus invest mulai dari sekarang. Saya bagi dua. Yang pertama adalah offensive strategy, yang kedua adalah defensive strategy. Apa yang paling efektif, dan definisi efektif di sini adalah low cost, high impact. That's the definition of being effective on your strategy. Kita mulai dari strategi ofensif dulu. Jadi yang pertama adalah kita lihat bahwa karena corona ini, pengangguran itu paling tinggi dalam 10 tahun terakhir. Sudah mulai banyak orang yang jobless, apalagi ada second PSBB. Yang kedua adalah ada fenomena yang menarik. Suddenly WhatsApp saya ini penuh dengan orang jualan, mulai dari jualan beras, masker, sampai ayam goreng, dan lain-lain. Everyone becomes a seller now. Dan ada fenomena lagi yang menarik, bahwa sekarang ternyata orang sudah mulai tidak percaya dengan advertising, entah itu Google Ads, Billboard, dan lain-lain. Kenapa? Simpelnya adalah semua orang akan bilang kecap nomor 1. Nggak ada kecap nomor 2, nggak ada kecap nomor 3. Jadi kepercayaan orang terhadap advertising udah mulai turun. Dan kalau kita lihat data dari Boston Consulting Group, this is a BCG, untuk B2C purchase, itu what they consider as the most trustworthy source adalah people they know. Jadi it does matter, tapi it doesn't really matter how big your billboard is, karena everyone knows kecap kita nomor 1. Dan kalau kita compare dari BCG Research ini, yang bilang people they know adalah 90%, dengan advertising spending yang brand spend every year, itu ada contradiction. Karena most brand are spending on the advertising, while the data shows that advertising saat ini orang sudah lumayan kebal dengan iklan-iklan yang mereka terima. Kenapa? Karena what we see is there is a shift from product to relationship. Jadi kalau kita ngomongin produk, itu tahun 1970 everything is all about product. Lalu mulai dari produk pindah ke customer centric. Dan sekarang customer itu kita sebut yang namanya relationship centric. The best company sudah mulai pindah, mulai dari produk, mereka sudah mulai shift away nih. Shift away-nya kemana? Ke relationship centric basis. Kenapa? Karena the world we live in, itu sadar nggak sadar, kalau kita lihat apps yang paling sering kita buka di handphone, itu ada WhatsApp, Facebook,
sekarang ada Telegram. Everything is about chatting apps. That's like my 80% of my time in my phone. Yang kita sadar adalah what people really want is to have a conversation. Ini matter kenapa? Karena during this pandemic, kalau kita ngomongin bisnis, orang udah nggak peduli nih seberapa banyak outlet yang kalian punya di mall. At this moment, because of this pandemic, everything is equalized. Jadi saya yang pedagang di rumah, ngelawan pedagang yang punya 50 outlet di 50 mall, itu equalized. What matters adalah relationship yang pernah kita build sebelum pandemik ini. Karena sekarang orang nggak bisa ngelihat toko kita, nggak bisa ngelihat SPG kita yang cantik. Yang orang bisa lihat adalah relationship kita sebelum yang kita bangun. Dan it's a new way of thinking. Karena in the old world, everything is about the product. How good is your product, how cheap is your product, dan lain-lain. In the new world, customer itu di tengah. Dan everything is about the relationship that we develop with that customer. That's why I'm a big supporter of omni-channel-nya Pak Mulyadi, karena he puts the customer in the central, not the product as the central anymore. Dan kalau kita ngomongin development of sales channel, dulu kan ada namanya offline store, toko-toko di mall. Lalu brand ada yang mulai engage dengan distributor, entah itu GT, entah itu MT, pindah ke namanya online marketplace, Tokopedia, Shopee, dan lain-lain. Sekarang dengan yang adanya Magento, more and more brands itu pindah juga ke web store. They have their own web brand. What we see karena pandemik ini dipacu lebih cepat, itu adalah social commerce as a new and upcoming channel buat brand. Kalau kita ngeliatin data dari McKinsey, itu yang di sebelah kanan, kita bisa lihat, they predict bahwa social commerce ini akan go up pretty quickly in the next few years. Menjadi salah satu channel yang very significant to the brand. Dan ini udah dimulai sekarang. Dimulainya kenapa? Karena ada pandemik. Mulai dari Pasar Jaya, sampai Food Hall, sampai FMCG-nya langsung, Wings, itu melakukan selling melalui social commerce, entah itu WhatsApp, entah itu Facebook, dan lain-lain. So ini udah mulai sekarang. Tinggal gimana caranya brand kita mulai ke arah sana. Ini ada video sedikit dari KFC in China, just to show you case study seperti apa sih yang KFC lakukan di China dari social commerce ini. Kita nonton sebentar ya. In the case of KFC, beautiful ya. Dalam waktu 120 hari, dia bisa punya 2.500.000 toko yang kita sebut virtual franchise yang baru. Itu amat sangat powerful. Sorry, let me stop this. Case study di Indonesia seperti apa? Kalau teman-teman tahu, ada brand yang namanya Eiger, mereka outdoor brand. Mereka sebut yang namanya Eigerpreneur. Jadi kalau tadi KFC disebutnya Pocket Franchise, Eiger sebutnya Eigerpreneur. They build a website, lalu mereka minta orang untuk join untuk jadi Eigerpreneur. Di mana Eigerpreneur ini mereka bisa jadi sebutnya Eigerpreneur, jualan barang-barang Eiger ke teman-temannya.
Jadi in this case misalnya kalau orang jualan barang ini ke temannya bisa via WhatsApp, bisa via Facebook, bisa via apapun juga, temannya akan mendapatkan 10% diskon karena dia beli melalui temannya. Dan saya sebagai yang menjual akan mendapatkan komisi karena saya sudah jualan ke teman-teman saya. And this is very powerful. Kenapa? Karena kalau saya tadi baru cek WhatsApp saya, di WhatsApp saya itu ada, mungkin saya join lebih dari 50 WhatsApp group. Kalau saya bisa share link saya di 50 WhatsApp group tersebut, imagine how much sales yang brand ini dapatkan hanya dari WhatsApp saya, belum dari Facebook saya dan lain-lain. As an customer, reseller akan kirimin WhatsApp-nya atau Facebook-nya atau apapun, customer tinggal klik link tersebut dan dia bisa langsung beli dari link tersebut. Yang tokonya adalah toko virtualnya saya sebagai si reseller atau virtual franchise atau distributor, whatever we wanna call it. Case study kedua ini adalah Zenbu. Dia juga sama, bahkan dia advertise di Instagram media. Dia sebutnya franchise, tapi actually a virtual franchise. Nah, selain dia rekrut reseller via website-nya dia juga enable yang namanya reseller get reseller. Jadi saya sebagai seorang reseller bisa jualan langsung ke end consumer saya, atau saya bisa rekrut teman saya untuk menjadi reseller lagi di Zenbu. Dan kalau teman saya jualan, saya bisa mendapatkan komisi atau poin atas achievement tersebut. Mirip kayak MLM, tapi sebenarnya hanya satu level. Karena yang pertama adalah level pertama saya juga teman saya, kedua saya refer teman saya untuk menjadi reseller di Zenbu. Data ini amat sangat penting untuk dikolek, karena kita perlu tahu nih, berapa banyak sih virtual franchise yang kita punya, dan siapa yang paling tinggi dari segi ranking. Item apa yang paling sering dijual dan berapa komisi yang udah kita allocate untuk virtual franchise tersebut. Itu dari segi, tadi kita bahas mengenai offensive strategi. Kenapa itu offensive? Karena dengan strategi itu kita bisa buka ratusan toko at the same time dengan a very low cost karena kita mengconvert customer kita untuk menjadi sales agent kita. Yang kedua adalah what kind of defensive strategy yang kita mesti punya nih untuk during this pandemic. Kalau teman-teman ingat, ada yang ingat punya ini di rumahnya dulu, DVD, CD, VHS. Kalau saya semua udah nggak ada, udah saya buang-buangin. Tapi itu kenangan kita masa lalu lah di zaman-zamannya. Pindah kemana? Pindahnya kedua, Spotify sama Netflix. Nah, Spotify sama Netflix ini apa sih? Ini yang kita sebut dengan subscription. Initially, subscription itu dipelopori oleh Amazon. Jadi, Amazon launching yang namanya $79 per tahun subscription, di mana customer akan mendapatkan free next day shipping. Saya beli sekarang, nyampe besok tanpa saya harus membayar additional free shipping. Amazon bilang ini bakal sangat mahal sekali buat dia, akan ada subsidi. Tapi what we see adalah mereka pinter. Orang yang subscribe ke Amazon Prime, itu revenue per tahunnya itu double dari revenue yang hanya orang sekali-sekali aja beli. Kenapa? Karena orang sudah bayar duluan dan nggak mau rugi. So every time they wanna buy something, I will go to Amazon, something that I invested upfront. Yang kita lihat dari subscription ini ada dua model. Yang pertama adalah primary model, di mana yang brand offer itu adalah main produknya dia, contohnya adalah Netflix, Spotify, nanti kita lihat akan ada beberapa contoh lagi. Yang kedua adalah secondary model. Jadi secondary produknya yang dijadikan subscription. Primary model yang jalan seperti apa sih? Kalau di Amerika, ini saya ngasih contoh kalian cowok dan cewek. Jadi untuk cowok itu ada shaver, di mana customer bayar dan setiap bulan akan dikirimkan shaver. Kalau untuk wanita, itu adalah kosmetik. Kalau dilihat di sini, 12 month subscription to Birchbox. Masalahnya, model kayak gini itu saat ini nggak gitu jalan. Kenapa? Karena di Indonesia kartu kredit penetration masih low, jadi kita nggak bisa charging mereka on a recurring basis. Yang kedua, kalau kita mau charging mereka upfront, duit besar di awal, mereka nggak akan mau beli karena modalnya terlalu besar untuk subscribe to this brand. Yang jalan di Indonesia apa sih? Yang kita sebut dengan secondary subscription model. Itu apa? Kita ada beberapa model yang kita lihat jalan, tapi sebagai brand kita bisa create our own model that we want. Ini adalah contoh dari
Grab, Gojek, sama Sriwijaya. Gojek sekarang bahkan sudah ada subscription untuk GoSend. Jadi saya bayar 29.000, saya dapat 5 voucher GoSend yang masing-masing nilainya berapa saya lupa. Sriwijaya ini menarik karena Sriwijaya ini mereka orang diminta untuk bayar 12 juta di awal, tapi selama setahun bisa terbang locally kemana saja dengan Sriwijaya. Saya salah satu korban di sini. Jadi pengen ngerasain jadi rasanya gimana sih rasanya jadi orang kaya, bisa terbang kemana aja, kapan aja tanpa mikirin uang. Saya coba subscribe ke sana. What happened adalah tadinya saya sama Sriwijaya nggak pernah terbang. Tahun sebelumnya saya terbang dengan Sriwijaya mungkin hanya sekali. Revenue saya di Sriwijaya mungkin hanya sekitar 1 juta. Tapi semenjak saya subscribe jadi Sriwijaya Travel Pass, revenue saya naik dalam setahun dari 1 juta ke 12 juta. Keuntungannya buat Sriwijaya. This is another smart way to do it. Burger King di Amerika, kalau Burger King itu jualan apa sih? Dari namanya jelas ya, Burger King ya jualan burger. Tapi mereka doing yang namanya subscription, coffee subscription. Jadi orang bayar $5 per bulan, 70.000 uang sekarang, mereka bisa dapat free coffee setiap hari di Burger King. Tujuannya apa? Pada saat orang datang, klaim free coffee-nya mereka karena sangat murah, ngiler ngelihat burger, mereka beli burger tersebut. So it's a good way for brand jualan secondary produknya mereka untuk attract primary, untuk attract people to buy their primary product. Zalora ngikutin Amazon, di mana orang bayar 300.000 setahun, get unlimited free shipping. Ini beberapa contoh di Indonesia, Sayur Box, mereka yang kita sebut dengan model subscription. Jadi orang bayar 99.000, tapi dia akan mendapatkan voucher, 8 voucher senilai 200.000. As a brand, as a customer, kalau saya bayar 99.000 dan saya dapat value 200.000, itu diskon 50%. Tapi 200.000-nya ini dibagi jadi 8 voucher. Jadi saya selama setahun atau selama sebulan akan transaksi minimal 8 kali di Sayur Box. Ini kupon bundling kita sebutnya. Jadi brand ini mereka jual 100.000, tapi dalam 100.000 itu banyak kuponnya. Ada yang kupon 20.000, 20.000, ada diskon 40%, dan lain-lain. Ini kalau dulu nih kita suka ditawarin yang kupon bundling book. Ini seperti ini. Tapi kupon ini akan valid berapa lama? Ada yang setahun, ada yang 6 bulan. But it forces the customer to go back to your brand more and more and more. Lemonilo is the same. Orang bayar 150.000 akan mendapatkan 50 voucher. Jadi secara value amat sangat besar, tapi value ini 50 voucher at 25.000 per vouchernya. Again, as a brand, we need to pay attention to our data. Kita mesti lihat apakah program subscription kita berhasil. Berapa banyak subscription yang grow, berapa banyak member yang menggunakan kupon-kupon tersebut. Karena yang kita mau adalah as a brand, we want our customer to use our subscription effectively. Nggak 100% habis dipakai, tapi at least from 60 to 80%. That means that there is engagement and we can ask them to renew their subscription after the year, after the month, or after the 6 months. Itu aja Pak Mu dan teman-teman semua. Terima kasih atas waktunya. Thank you so much, Pak Taufan. It's very, very insightful, especially on KFC video. Yeah, I mean, it's very interesting, ya, Pak Taufan. I mean, just a small concept like that. I mean, you're getting everybody jualan juga, everybody selling as a reseller in the way, yeah, and just getting that much attraction and in a very short time. In like so far, what do you think Indonesia have the same consumer behavior like that compared to like in China, Pak Taufan? What your observation? I would say no, Pak, before the pandemic happened. Mm-hmm. Tapi sekarang during this like the last 6 months itu banyak sekali orang yang tiba-tiba jadi reseller, Pak. I see. Dan saat kita ngobrol dengan brand pun mereka udah mulai sering dapat inquiry, gimana sih cara jadi reseller, mau dong jadi reseller, dan lain-lain. Mm-hmm. So this pandemic actually menaikkan frekuensi itu. Cuman memang as a brand, kalau buat saya ngeliatnya gini Pak, kita harus bisa building relationship sama our virtual franchise, sama seperti kita build relationship sama physical distributor kita.
I see. Karena at the end of the day mereka is an extension of our arm kan, jualan ke end consumer. And also the difference kan this micro what you call it, micro franchise ini kan they sellingnya juga to the circle of trust of their own circle of trust juga kan, jadi lebih very small circle yang mereka bisa jual yang very effectively kan ya. Beberapa brand pakai ini juga untuk ke KOL kamu. Jadi sekarang kalau brand ke KOL itu kan nggak ada metriknya, ya pokoknya kamu punya 1 juta follower, 5 juta per post. Alright. Tapi kalau ini mereka jadi bisa ada metriknya bahwa follower ini mendatangkan berapa banyak customer atau mendatangkan berapa banyak additional reseller. Oke, ada satu question Pak dari audience, dia anonymous, nggak mau bilang siapa, dan say Pak Taufan, itu caranya untuk punya semacam eagerpreneur, prosesnya gimana? Langsung download apps Tada atau register bisnis ke Tada atau gimana Pak? Tada itu kita adalah software company Pak, jadi kita sudah ada platformnya, jadi nanti kalau sebagai brand, mereka biasanya ngobrol dulu sama kita. Program resellernya atau program eagerpreneur ini mau seperti apa. Di sistem kita bisa customize dan tailor sesuai kebutuhan dari brand tersebut. Oke. Jadi nanti langsung aja saya arahkan tuh email ke Pak Taufan ya, ke taufan@ustada.com ya. Oke, ada question. Coba kita tunggu lagi sedikit, ada question lagi nggak dari audience. Kelihatannya belum ada question lagi Pak Taufan. I think that's it. Thank you Pak Taufan for your time. I really appreciate. Thank you Pak Mul. Okay, I'll see you around. Sama-sama. Bye-bye. Okay.